Rapat sepak bola, salam olahraga. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Lingga Mandala Cup 2022 bersama saya Bung Jogol dan rekan saya Bung Sucat. Bung Sucat. Pada sore hari ini kita akan menyaksikan pertandingan yang akan berjalan cukup seru sekali karena memperebutkan tiket untuk masuk ke final Lingga Mandala Cup 2022. Kami telah menerima daftar pemain dari kedua tim. Untuk yang pertama, Karang Sirna main inti, Reja nomor punggung 1, Akbar nomor punggung 10, Arya nomor punggung 4, Dimas nomor punggung 11, Fajar nomor punggung 3, Lutfi nomor punggung 12, dan Ramdan nomor punggung 13. 6 pemain menduduki bangku cadangan. Untuk yang pertama, Nopal nomor punggung 8, Dias nomor punggung 9, Robin nomor punggung 2, Rapka nomor punggung 6, Rifki nomor punggung 5, dan Tria nomor punggung 7. Untuk daftar pemain dari Dupan Junior, pemain inti Najla nomor punggung 2, Jaka nomor punggung 4, Gilang nomor punggung 3, Dikri nomor punggung 12, Munji nomor punggung 13, Randy nomor punggung 8, dan Ridwan nomor punggung 2. Untuk pemain yang menduduki bangku cadangan ada 6 orang, Rapka nomor punggung 6, Erpan nomor punggung 10, Angga nomor punggung 5, Bagja nomor punggung 7, Topan nomor punggung 11, dan Reja nomor punggung 9. Beberapa saat lagi kick off babak pertama akan segera dilangsungkan. Untuk itu, bagi Anda yang sudah berada di depan layar kaca untuk tidak kemana-mana, tetap di Lingga Mandala Cup 2022. Kick off babak pertama, Karang Sirna Junior berhadapan dengan Pananjung atau Dupan FC. Telah kita saksikan begitu bersemangatnya pertandingan di babak pertama ini. Keluar lapangan, lemparan ke dalam. Untuk Karang Sirna, Dimas nomor punggung 11 lemparkan sudah melambung ke tengah. Jaka di sana, rupanya nomor 8 terlanjur keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam pun kembali untuk Karang Sirna. Dimas lakukan sudah melambung karena Sika nomor punggung 12 masih Dimas kuasai bola, kotak atik bola depan dengan nomor punggung 11, rupanya masih Dikri disebutkan pertahanan kepada Dupan FC. Keluar lapangan, baik sekali peluang perdana di babak pertama. Tendangan penjuru untuk Karang Sirna yang akan lakukan menendang saudara Dimas. Rupanya perebutan bola terjadi. Handsball rupa-rupanya. Dan hanya mengakibatkan tendangan bebas saja untuk Dupan FC yang akan lakukan saudara Jaka. Ancang-ancang, tendang langsung melambung ke depan, mendasar saja rupanya. Nomor punggung 12, tidak ada kawan di depan sehingga mampu direbut pemain dari Karang Sirna. Masih kuasai bola keluar di tengah lapangan, masih digiring, masih nomor punggung 12, lalu nomor punggung 12 semua, digiring ke sebelah kiri pertahanan dari Karang Sirna, dibangun dengan 3 pemain. Rupanya keluar lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan penjuru kali ini perdana untuk Dupan FC. Ancang-ancang lakukan tendangan. Kita saksikan bersama tendangan sudut kali ini. Tenang sudah ke tengah, rupanya ada sabar di sana. Dihalau pemain belakang, digiring Akbar ke depan. Rupanya dikejar 4 pemain daripada Dupan FC. Masih berebutan dengan nomor 12. Mencoba dihalau kembali.
Lapangan yang cukup licin mengganggu jalannya bola. Masih nomor 12 dihalau kembali kembali terbuang saja Dimas ke sisi kiri pertahanan daripada Karangsirna dan hanya mengakibatkan tendangan penjuru kali ini masih untuk Bupan FC. Penendang berpunggung 12 Saudara Dikri. Peluang kedua di babak pertama ini kita saksikan bersama. Ancang-ancang lakukan tendangan ke tengah, rupanya ada siapa di sana. Handsball rupanya mengenai tangan pemain dari Bupan FC nomor punggung 2 Saudara Ridwan. Tendang Fajar, rupanya masih Akbar di sana. Ditang lagi pemain dari Bupan FC, masih berebutan bola terjadi. Umpankan saja ke tengah, Dimas di sana. Umpankan kembali sudut kiri, rupanya Akbar masih mencoba menyelamatkan bola. Dibuang saja Jaka pemain dari Bupan FC nomor punggung 4. Sehingga kembali lemparan ke dalam untuk Karangsirna yang akan lakukan. Akbar angkat bola, lemparkan sudah ke tengah pertahanan daripada Bupan FC, digiring langsung pemain dari Bupan. Rupanya bola nyangkut di air sehingga kembali dihalau pemain masih bola sedikit dipotong saja pemain Karangsirna. Masih Akbar kuasai bola, dikirim Jaka, umpankan saja ke tengah, tidak ada kawan di sana sehingga diambil saja pemain dari Karangsirna nomor punggung 3. Umpan saja ke sudut kanan, rupanya masih mencoba menyelamatkan bola. Dimas dikirim sudut kanan pertahanan Bupan, terlanjur keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Bupan FC yang akan lakukan masih saudara Jaka pemain ulung dari Bupan FC. Angkat bola, lemparkan sudah kanan si kepala pemain Karangsirna, rupanya bola ke tengah, ada siapa di sana mencoba bawa serangan, ditendang sudah langsung ke pertahanan dari Karangsirna. Masih Akbar kuasai bola nomor 10, lalu daripada bagian Jaka, rupanya berbulan dulu ya, dikirim langsung, rupanya masih kerusak nomor 12, shooting, masih dapat dibendung rupanya, rebutan bola di kotak penalti, masih dikirim kembali, buang saja Jaka. Penyelamatan percobaan daripada Bupan FC begitu baik sekali dan hanya mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Karangsirna yang akan lakukan oleh saudara Dimas. Angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah ke tengah, karena si kepala sudah Jaka. Rupanya Akbar masih kuasai bola, pemain dari Karangsirna dikirim saja ke tengah, dibandingnya dua pemain daripada Bupan FC. Handsball terjadi, berikan hadiah tendangan bebas untuk Bupan FC yang akan lakukan saudara Jaka. Siapakah yang akan dituju? Mundur ke langkah, tendang lambung, pendasar saja rupanya, masih nomor punggung 3, dibangun pemain dan Bupan FC sehingga keluar lapangan dan kali ini lemparan ke dalam untuk Bupan FC. Jaka kali ini lemparkan sudah ke depan, rupanya kali sekebas sudah Dimas mencoba diselamatkan, terlanjur keluar lapangan. Kembali tendangan penjuru untuk Bupan FC yang akan lakukan nomor punggung 12 saudara Lutfi. Oh, rupanya pergantian pemain dari Bupan FC, masuk Angga nomor punggung 5, keluar Gilang nomor punggung 3. Pergantian pemain dari Pananjung Bupan FC, masuk Topan nomor punggung 11, keluar Ridwan nomor punggung 2. Balik kita lanjutkan pertandingan, lemparan ke dalam, siapa lakukan sudah Jaka, lemparkan langsung ke pertahanan pada Karangsirna, rupanya masih dihalau kembali saudara Dimas segera bang saudara Jaka, rupanya bola ketinggalan di belakang, perebutan bola dan gulung-gulungan terjadi, masih dikirim sulkan, rupanya terlanjur keluar lapangan dan kali ini lemparan ke dalam untuk Bupan FC yang akan lakukan saudara Jaka. Ancang-ancang angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah melambung pertahanan Karangsirna, kanan sudah Akbar, tidak ada kawan di sana, rupanya masih dapat dihalau kembali, digiring ke sudut pertahanan daripada Karangsirna. Oh, ternyata tertinggal, ditendang kembali, perebutan bola terjadi, tendang langsung kepada Dimas di sana, masih Dimas belum 11, tendang saja dengan Butratnya, masih kembali berbungkus 10, digiring kembali ke pertahanan Karangsirna, rupanya masih membangun serangan, buang saja ke sisi kiri pertahanan dari Karangsirna sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Bupan FC.
Jaka Saputra masih nomor punggung 4, ancang-ancang melakukan lemparan. Saksikan bersama, angkat bola, lemparkan sudah kalah si kepada nomor 12. Rupanya hampir saja peluang yang cukup baik. Beri kembali ke tengah. Ada Topan di sana, masih kuasa bola. Umpankan kembali rekannya, masih nomor punggung 12. Lagi bola kesulitan pertahanan karena Sirna. Tidak ada kalau di sana sehingga dapat rebut karena sudah masih kembali di awal. Topan masih berebutan bola terjadi. Masih berguling-guling di lumpur rupanya. Asik sekali. Nomor punggung 12 masih berguling sudah Akbar. Bang dengan dua pemain daripada Dupan FC. Umpan ke belakang. Di awal pemain belakang 12 dari masih Dimas. Bola berpuluh 11 kesulit ke pertahanan pada Dupan FC. Rupanya banyak baik sekali masih melenggak-lenggok membaiknya. Rupanya kembali ke kedua dipotong pemain Dupan FC sudah Topan. Lalu kembali berpuluh 12 pemain Topan sudah berpuluh 3 masih berpuluh 3 pemain dari Karangsina berebutan bola dengan berpuluh 12 masih kota ketiga terlanjur keluar lapangan hingga lemparan ke dalam saja untuk Karangsina kali ini. Siapakah yang akan melempar? Rupanya Akbar ancang-ancang angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah melambung ke depan. Ada siapa di sana? Dimas maksudnya. Terlanjur kembali keluar lapangan. Pergantian pemain dari Karangsirna, masuk pria nomor punggung 7, keluar Ramdan nomor punggung 13. Saksikan bersama lemparan ke dalam untuk Karangsirna yang akan sudah agar angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah melambung kepada Dimas maksudnya. Kasih ke bola Jaka, masuk Jaka ke sebelah, bayang-bayang bertemu sebelah sudah Dimas. Keluar lapangan lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Karangsirna. Masih Akbar. Angkat bola tinggi-tinggi. Lemparkan sudah melambung ke tengah, rupanya Dimas di sana. Headingan daripada Dimas ini melebar di kiri sehingga mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Dupan. Ancang-ancang Jaka Saputra mundur, bola berangkat, tendang mendasar saja, dialog kembali pemain dari Karangsina. Rupa-rupanya mencoba dari punggung 7 membangun serangan, dialog kembali ke Topan, masuk berberantak terjadi, kerja sama dengan Surah Akbar, di kiri langsung ke tengah, baik sekali, rebutan bola terjadi, syuting Jaka, rupanya tidak ada kawan di sana, lagi-lagi bola menyangkut di lutut, di kiri langsung Dimas ke sisi kanan, pertandingan untuk Dupan FC, dibantu nomor punggung 4, syuting Jaka bola, dibantu nomor punggung 5, baik sekali, rupanya ditendang, lagi-lagi kena begitu. Headingan daripada nomor punggung 10 pemain dari Karangsina sebelah Akbar mampu merubah kedudukan di babak pertama ini menjadi 1-0. Headingan yang luar biasa, perebutan di kotak penalti, begitu kebingungan pemain daripada Dupan FC sehingga mencari peluang pemain dari Karangsina di heading saja dan masuk merubah kedudukan di menit babak pertama ini menjadi 1-0 untuk Karangsina kembali. Rupanya kita sudah kembali, tendang langsung saja kepada rekannya nomor punggung 13, masih mengirim bola, tendang saja mendasar, lagi-lagi tidak ada kawan di sana, sudah masih dapat direbut pemain dari Dupan FC, masih perebutan terjadi, dikirim kembali ke tengah, masih ada Akbar dengan nomor punggung 4 pemain dari Karangsina, perebutan bola terjadi, rupanya masih Dimas di sana, dikirim saja, dihalau kembali nomor 5, Topan di sana masih dihalau pemain bagi pemain dari Karangsina, ada Akbar kembali, halau kembali, nomor punggung 12 masih perebutan bola terjadi, dikirim saja ke tengah, dibantu kedua pemain dari Karangsina, rupanya masih ada siapa di sana nomor punggung 12, perebutan bola keluar lapangan rupanya dan hanya mengakibatkan lemparan ke dalam kali ini untuk Dupan FC yang akan lakukan nomor punggung 4 saudara Jaka. Kembali lemparan ke dalam mendekati pertahanan dari Karangsina nomor punggung 4, angkat siapakah yang dituju, lemparkan sudah melambung kotak penalti, hampir saja kena di kepala sudah Dimas, umpankan nomor 7 maksudnya, dihalau kembali nomor punggung 5 pemain daripada Dupan FC nomor punggung 4 masih kuasai bola sudah Jaka, rupanya dribbling yang kurang begitu baik sehingga keluar lapangan dan hanya mengakibatkan lemparan ke dalam kali ini untuk Karangsina. Dimas lemparkan sudah melambung, Akbar di sana, rupanya Akbar mencoba menguasai bola, keluar lapangan sehingga kembali lemparan ke dalam kali ini untuk Dupan FC yang akan lakukan saudara Jaka.
Jaka kali ini angkat bola, lemparkan sudah melambung ke depan kanan si kepala saudara Akbar, masih nomor 7 depan di robot terhubung 5. Ada siapa di sana pemain dari depan masih dialog kembali pemain dari kanan sini. Koleksi sedikit pemain dari depan. Masuk rupanya keluar sebelah berhubung 7. Tendang saja melanggar ke tengah rupanya nomor 12 mencoba serangan. Dialog kembali untuk obat saudara Jaka. Nomor 12 bergiring bola dibang di sudah Dimas. Rupanya perputaran bola di lumpur. Asik sekali. Digiring kembali dipotong saja nomor 5 mencoba menyelamatkan bola. Progres sedikit keluar lapangan. Pergantian pemain dari Dupan FC. Masuk bagian nomor 1. Keluar Randy nomor 8. Masuk bagian nomor punggung 7. Keluar Randy nomor punggung 8. Kembali kita lanjutkan lemparan ke dalam melakukan sudah Dimas di sana kan di sebelah sana Dimas berbagai nomor punggung 10. Tendangan kali ini tidak begitu berpeluang baik sehingga keluar lapangan dan hanya berakibat lemparan ke dalam. Ancang-ancang lemparkan sudah melambung topan di sana, masih topan kuasa bola dipegang dengan berbentuk pemain daripada Karasuna. Shooting langsung baik sekali, tangkap dengan mudah menjaga gawang daripada Dupan FC. Sudah Najla tendang melambung ke depan, kanan si kepala saudara Akbar. Rupanya nomor 7. Upan kembali ke tengah, dibalang pemain dari Dupan. Ada pemain tengah digiring langsung, potong saja Akbar. Luar lapangan mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Dupan FC. Melakukan oleh sebelah topan, ancang-ancang lemparkan sudah melambung kanan di kepala saudara Akbar. Dialog kembali sebelah topan, masih kembali ke tengah. Rupanya Bagja masih siapa di sana Bagja kembali mereka-nya. Perbuatan belum terjadi. Nomor 12 masih menggiring bola pemain Dupan masih dipotong sudah berhenti pemain Dupan Karasina masih beri bola ke kanan. Dialog kembali dari 5 dipotong saja. Kembali ke sana shooting Jaka ke depan. Dialog kembali Dimas dipotong saja. Rupanya masih digiring saja kembali ke tengah pada Dimas yang masih menggiring bola pemain Dupan saudara Jaka. Rupanya digiring ke baik sekali, sayang sekali. Settingan kali ini mampu dibendung pemain daripada Dupan FC, dihalang-halangi pemain dari Dupan FC sehingga kesulitan untuk pemain dari Karasina mencetak gol kali ini. Tendangan gawang saja untuk Dupan FC yang akan lakukan saudara Jaka Saputra. Shooting melambung ke tengah, ada saudara silakan di sebelah nomor 7 sudah panggil. Rupanya masih dialog kembali. Shooting kembali kapan masih di bola dibanding pada Karasina. Bolanya ketinggalan, masih kembali Dimas di sana. Rupanya Dimas menggiring bola ke sudut kiri pertahanan daripada Dupan FC. Kebayang dulu. Keluar lapangan rupanya. Sehingga berpeluang lemparan ke dalam untuk Dupan. Lemparkan sudah topan di sana. Rupanya masih nomor 12. Kuasai bola, dialog kembali rupanya. Masih kembali rebutan di tengah, masih rupanya berputar bola lumpur. Asik sekali, peluit berbunyi terjadi dalam perenggalan rupanya dan hanya mengakibatkan tendangan bebas saja untuk Karasina. Ini ada shotnya. Tendangan bebas kali ini Dimas akan lakukan. Tendang melambung saja kepada rekannya nomor 10 Akbar, namun terlanjur keluar lapangan. Tendangan bebas atau tendangan gawang saja untuk Dupan yang akan lakukan Jaka. Baik daripada Dupan FC mencoba dipotong nomor 7 pemain dari Karasina. Dihalau nomor 7 Surat Topan, namun terlanjur keluar lapangan sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Karasina. Lemparkan sudah melambung Dimas di sana, Cokia sudah ke tengah, rupanya masih ada Akbar. Giring kembali ke depan ke Topan sana, depan mencoba dipotong bersahabat, masih menjadi sana, lalu kembali masih digiring ke pertahanan, buang saja keluar lapangan. Lemparan hilang saja. Balik kali ini lemparan ke dalam untuk Dupan FC yang akan lakukan saudara Jaka. Angkat balik tinggi, lemparkan sudah melambung kota penalti kanan sudah Akbar, masih mencoba dipotong kembali Jaka ke tengah. Nomor 12 mencoba serangan, kota penalti bola. Rupanya kesulitan, terhalang air, tidak dipasing kepada rekannya sehingga tidak mampu membobol pertahanan dari Karasina. Dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk
Karangsirna yang akan lakukan oleh back daripada Karangsirna. Tembak langsung mendasar saja masih karena Sika ke Surabaya. Bahkan dia korban menjadi sana masih Sukila saja baknya. Oh, rupa-rupanya bola terlanjur keras keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja. Lemparan ke dalam dilakukan oleh salah seorang pemain dari Karangsirna. Sudah Akbar angkat bola tinggi-tinggi lemparkan sudah siapa di sana. Dimas masih mengirim bola di pinggir garis lapangan. Sayang luar lapangan. Lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini masih pemain dari Karangsirna yang akan lakukan oleh siapa, lemparkan sudah halo pemain dari depan masih siapa di sana kuasai bola harus ada menuju masih halo kembali pemain dari depan sisi kiri sudah korban pada Karangsirna perbuatan terjadi halo kembali Akbar masih dikirim sudah pertahanan daripada Karangsirna perbuatan terjadi dapat merebut oleh Akbar umpan saja ke tengah dapat dipotong pemain belakang ini pada si masih baca kuasai bola di halo kembali Dimas masih dapat merebut kembali Sote Gerban tidak ada kembali sana mencoba berhenti mengejar bola di bangun sudah tapan pada banyak kali salah di bangun sudah berhenti ke depan berbuang saja. Tambahan waktu 1 menit. Lemparan ke dalam kali ini akan lakukan sulat topan angkat bola tinggi-tinggi siapakah yang akan dituju lemparkan sudah berlaku ke depan halau untuk pemain dari depan sebelah bebas masih berbola rupanya dikirim ke sudah pertahanan daripada Karangsirna masih jaga ke bola rupanya masih kembali nomor 13 masih ke bola nomor 12 dikirim kembali kalau kembali bermain dari depan nomor punggung atas sudah jaga dihalangi dua pemain Zoteng ke depan lagi-lagi mampu merebut pemain itu buang saja keluar lapangan. Baik sekali penyelamatan pertahanan mengakibatkan lemparan ke dalam saja yang akan lakukan pemain dari depan. Angkat bola tinggi-tinggi sudah jaga lemparkan sudah ke depan kanan sih kembali pemain dari depan banyak coba sedikit. Wow, baik sekali peluang kali ini mampu halangi penjaga gawang daripada Karangsirna. Kembali halo saya di sana kanan kembali berpukul bebas di sana masih papan kasih bola bebang daripada Karangsirna bola kembali bola banyak ternyata masih dapat diselamatkan berebutan terjadi bersama Akbar pemain daripada Karangsirna masih berebutan bola bersama Serbagja umpan kembali ke depan maksudnya masih ada bola banyak peluang yang cukup baik dikirim kembali dua pemain masih kembali pendak Dimas masih ke tengah saja tidak ada korban di sana sehingga mampu mencapai kembali. Rupanya mengakibatkan tendangan bebas untuk Bupan. Kali ini masih penendang ulung, pelempar ulung. Saudara Jaka nomor punggung 4, peluang yang cukup baik. Ternyata balik, rupanya mau jadi sana. Tidak mampu dimanfaatkan dengan baik peluang. Namun ternyata masih berpeluang tendangan di sudut untuk Bupan MC yang akan lakukan saudara Jaka kembali berpunggung 4. Peluang yang cukup baik kali ini kira-kira akan saksikan bersama. Tendang sudah, sayang sekali off target sehingga berakibat tendangan gawang saja untuk Karangsirna. Back kali ini tendang melambung ke depan. Lalu berbunyi bersama pertandingan di babak pertama pada sore hari ini berakhir dengan skor sementara 1-0 kemenangan untuk Karangsirna. Dan kita saksikan nanti pertandingan di babak kedua. Pada sore hari ini akan berjalan cukup seru karena memperebutkan tiket untuk masuk ke final. Usai sudah pertandingan babak pertama antara Karangsirna Junior berhadapan dengan Dupan Junior dengan skor sementara kemenangan untuk Karangsirna 1-0 pada sore hari ini. Jika kita lihat pertandingan di babak pertama cukup seru sekali karena kedua pemain atau kedua tim maksud kami berusaha untuk mencari tiket untuk menuju ke final sehingga apa yang ada pada diri para pemain itu dikeluarkan semuanya demi memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Bagaimana Bung? Ya kalau saya lihat di pertandingan babak pertama ini kedua tim tampil all out ya. Ya, betul sekali. Tapi didominasi oleh Karangsirna saya lihat. Ya untuk penguasaan bola. Untuk penguasaan bola untuk Karangsirna karena Dupan ini tipikalnya ini bertahan dengan ada kita tahu
saudara Jaka yang Ya, sangat Spartan menjaga pemain belakang, pertahanan. Ya. back dari Dupan FC. Sementara Karangsirna ini kuat dalam menyerang, ada Akbar, ada Dimas juga, seperti itu. Betul sekali. Sebetulnya dari Dupan juga bukan tidak ada upaya untuk menyerang, tapi mampu dipatahkan, mampu dipotong terus oleh pemain belakang atau back dari Karangsirna. Ya betul sekali, kalau kita lihat di statistik ya, shoot on target dari Karangsirna ini 2, sedangkan dari Dupan ini belum ada shoot on target di babak pertama ini, Bu. Iya, berarti bola tidak mampu sampai ke lini pertahanan dari Karangsirna. Ya mungkin karena kondisi lapangannya juga yang menggenang begini ya, jadi bolanya tidak sampai mungkin. Laju bola terganggu oleh Dan dari 2 genangan shot air. on target ini menghasilkan 1 gol dari Karangsirna, itu bagus sekali. Banyak juga tendangan dari luar kotak penalti, mungkin spekulasi seperti itu. Ya, untuk pertandingan di babak pertama ini jika dipresentasikan itu kira-kira berapa? Untuk ball position, Ya, untuk ball position 60-40 kemenangan untuk Karangsirna kalau ball position ya. ya. Karena Karangsirna terus menyerang, sedangkan Dupan ini mungkin mencari celah dari counter attack mungkin. Dengan Jaka kan sebagai pemain bertahan yang Ya. Spartan, dia menendang free kick dan juga melempar bola kemana-mana, di mana ada bola di situ ada Jaka, seperti Ya, itu. betul sekali. Maka saya bisa katakan bahwa Jaka itu salah satu pemain yang luar biasa memiliki fisik yang kuat. Iya, iya. Karena jika dia berada di sudut utara, dia mampu berlari ke sudut selatan untuk melempar bola. Iya, seperti itu. Bung, bagaimana, kita rasa cukup dulu untuk analisa di babak pertama Untuk ini? analisa babak pertama cukup. Ya, nanti kita akan berjumpa kembali di babak kedua. Untuk itu tetap di Liga Menala Cup 2022. Kembali kita lanjutkan pertandingan di babak kedua. Berserak ini berjalan cukup seru sekali. Rupanya dengan stamina yang luar biasa, masih berputar bola beruk 7. Rupanya Bagja mencoba menyelamatkan bola, masih digiring kembali. Peluit berbunyi. Pergantian pemain dari Pananjung. Pergantian pemain dari Karangsirna, masuk Nopal nomor punggung 8, keluar Tria nomor punggung 7. Pergantian pemain dari Pananjung, masuk Reja nomor punggung 9, keluar Munji nomor punggung 13. Kembali kita lanjutkan pertandingan, lemparan ke dalam kali ini kan lakukan pemain dari Karangsirna. Sudah Akbar lemparkan sudah, karena si kepala sudah Bagja, masih mencoba dikiring, masih kuasa bola sudah Akbar. Sokil kembali lagi keluar lapangan dan masih lemparan ke dalam untuk Karangsirna. Yang akan lakukan saudara Akbar, masih Akbar lemparkan sudah, siapa yang salah topan coklat sedikit, masih Dimas nomor punggung 11. Halo, kembali pemain daripada Karangsirna. Rupa-rupanya handsball, rupa-rupanya kali ini tendangan bebas saja untuk Karangsirna. Yang akan lakukan saudara Akbar nomor punggung 10. Ancang-ancang akan lakukan tendangan kali ini. Tendang melambung sudah ke pertahanan daripada depan FC pada bagian masih ada depan sana kuasa bola. Halo, kembali Dimas, kali sebentar Jaka, tangkap saja penjaga gawang serangan. Nantilah kali aja tendang melambung saja ke tengah. Rupa-rupanya ada Akbar di sana. Rupa-rupanya Bagja masih mengiring bola. Dibangun dua pemain daripada Dupan FC. Rupanya halo, kembali Dimas, masih Dimas selesai bola digiring saja kembali ke depan di potas depan, masih saja belakang lodok mengiring bola. Berbaca kerja sama dengan rekannya. Ya halo, pemain belakang daripada Dupan FC. Rupa-rupanya masih kembali berputar terjadi. Jaka mengirim bola ke tengah saja, masih bola dipotong saja, ternyata dibuang saja. Pemain daripada Karangsirna berakibat tendangan penjuru saja untuk Dupan yang akan menendang berpunggung 4 saudara Jaka Saputra kali ini.
Ancang-ancang tendang mendasar akan keluar 2011. Masih jangan baru banyak tendang saja ke tengah. Masih dapat dipotong kembali Dimas. Baik sekali. Nomor punggung 12 masih menguasai bola. Digiring langsung ke pertahanan daripada depan MC masih merebutkan bola. Rupa-rupanya digiring saja. Oke sedikit. Lenggak-lenggak mengiring bola. Wedding saja. Rupa-rupanya salah seorang pemain daripada Karang Sirna terjatuh. Dan hanya mengakibatkan tendangan bebas untuk Karang Sirna yang akan dilakukan oleh saudara Dimas. Ancang-ancang tendang melalui gerakan dihalau kembali pemain belakang atau back dari Dupan FC. Lemparan ke dalam kali ini masih akan lakukan saudara Dimas nomor punggung 11. Ancang-ancang lakukan lemparan. Angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah melambung ke pertahanan daripada Dupan FC kanan kepada pemain daripada Dupan masih kembali halus. Masih perebutan terjadi. Rupa-rupanya masih digiring. Perebutan bola di tengah. Masih kembali Dimas di sana. Digiring oleh Jaka. Dipotong kembali bola di belakang. Nomor punggung 12 di sana. Rupa-rupanya masih kuasai bola pemain Dupan FC ini. Oke sedikit bagian nomor punggung 7 masih kuasai bola. Tendang kembali ke depan rupanya masih ada rekannya. Buang saja. Kembali tendangan sudut atau tendangan penjuru untuk Karang Sirna. Kembali peluang yang cukup menarik di babak kedua ini. Tendangan penjuru yang akan lakukan saudara Dimas. Ancang-ancang tendang melambung ke tengah. Ada siapa di sana topan. Rupa-rupanya Akbar masih mengulurkan bola dibanding pemain-pemain daripada Dupan FC. Masih giring bola ke pertahanan lawan. Masih ada siapa di sana berpunggung 12. Potong saja Dimas. Masih dapat direbut pemain daripada Dupan FC. Keluar lapangan. Rupanya lemparan ke dalam. Kembali. Lemparan ke dalam. Dilakukan saudara Jaka. Angkat bola tinggi-tinggi. Lemparkan sudah melambung. Coba di sana Topan mencoba mengambil bola. Dapat diserempet saja Dimas. Dibandingnya saudara Bagda. Rupanya masih nomor 12. Dibandingnya 3 pemain daripada Dupan FC. Perebutan bola terjadi. Nomor 11 Dimas masih menguasai bola. Rupanya parkan sudah kembali menunggu maksudnya. Rupanya masih nomor 5. Berlanjut keluar lapangan. Berakibat tendangan penjuru kembali untuk Karang Sirna. Tendangan penjuru kali ini akan lakukan saudara Dimas. Ancang-ancang lakukan tendangan. Kita saksikan bersama tendangan sudut kali ini. Dibuang kembali. Baksa nomor 7. Sehingga kembali tendangan penjuru untuk Karang Sirna. Kali ini pergantian penendang. Bukan saudara Akbar. Tendang langsung. Sayang sekali. Tendangan gawang saja untuk Dupan FC. Yang akan lakukan oleh back daripada Dupan FC. Tendang mendasar saja. Jauh kembali nomor 12. Digiring selesai pertahanan pada Karang Sirna. Mencoba dihalangi pemain dari Karang Sirna. Dimas rupanya umpankan Akbar di sana. Masih Akbar bergerak. Umpankan langsung ke depan. Keluarnya sudah di belakang begini. Didampingi oleh Jakon berkuapat. Masih ternyata dapat direbut kembali. Rupanya peluang juga. Masih ke depan. Akbar di sana. Sudah. Masih dapat kembali pemain daripada Dupan FC. Digiring langsung ke depan. Apa yang terjadi? Masih berebutan bola, umpankan kembali Bagja, masih Bagja mengotori bola, umpan kembali ke tengah, tidak ada kalah di sana, mencoba kembali mencobakan, dihalau kembali Akbar, masih Akbar nomor 11, shooting ke tengah, nomor 12, tenang kembali, ditangkap saja penjaga gawang dari Dupan FC kali ini, Karang Dupan, tendang kembali ke tengah, ada siapa di sana, shooting saja ke saung, sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk Dupan FC. Dan lakukan sudah Topan kali ini ancang-ancang, angkat bola tinggi-tinggi, sudah melambung rupanya. Kanan kaki sudah Akbar, masih kasih bola, dihalau kembali, masuk Bagja di sana, masih Bagja dihalau kembali, potong pemain daripada Karang Sirna, dikirim sudah ke tengah nomor 12, dibantu sudah di nomor 11, dibuang saja keluar lapangan, sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam.
untuk Dupan FC. Dia akan lakukan berpunggung 4 saudara Jaka. Angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah melambung ke depan. Ada sebelah sana bagus rupanya. Ternyata dibubarkan saja sehingga Akbar menjadi bola. Tendang ke tengah. Masih berputar bola terjadi. Rupa-rupanya moncor sehingga kembali nomor 10. Lalu kembali Topan, masih kembali secara dijaga. Rupa-rupanya masih dapat dipenuh, rupanya kesulut ke pertahanan nomor 11. Keluar lapangan pergantian pemain dari Dupan. Masuk Erpan nomor punggung 10, keluar Reza nomor punggung 9. Kembali kita lanjutkan lemparan ke dalam, kali ini akan lakukan nomor punggung 12 pemain dari Dupan FC. Ancang-ancang lakukan lemparkan sudah ke depan sudah Dimas, senang lalu ke tengah. Baik sekali. Tendangan kali ini mampu tebus menjaga gawang dari Karangsirna sehingga selamatlah pertahanan dan hanya mengakibatkan tendangan penjuru saja. Penendang ulung kali ini Jaka, tendang melambung saja ke tengah, kali di kepala saudara Dimas. Pergantian pemain dari Karangsirna, masuk Dias nomor punggung 9, keluar Lutfi nomor punggung 12. Kembali kita lanjutkan pertandingan, lemparan ke dalam, lemparkan sudah kotak penalti karena si kepala saudara Akbar, masih tendang kembali. Sayang sekali tendangan melebar ke depan pertahanan daripada Karangsirna sehingga mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Karangsirna yang akan dilakukan oleh pemain belakang atau back dari Karangsirna. Lambung sudah ke depan, sampai si kaki pemain dan depan terhadap saudara Akbar, berpunggung sebelum mengirim bola depan dengan berpunggung 4 pemain daripada ke depan FC Jaka, masih berpunggung 8 begini ke semut kiri pertahanan daripada depan FC, pernah kembali ke depan. Sayang sekali. Dibuang saja keluar lapangan, mengakibatkan tendangan penjuru atau tendangan sudut untuk Karangsirna. Menyerang ke pertahanan Dupan FC. Penendang kali ini saudara Dimas, ancang-ancang lakukan tendangan, mundur beberapa langkah saja. Siapakah gila ini pelambung sudah kalah, kembali pemain daripada Karangsirna, saudara Akbar yang sudah lamokot kayak munding ini mampu menambah kedudukan di babak kedua pada sore hari ini sehingga kedudukan pun berubah menjadi 2-0. Baik sekali peluang kali ini, cerdik sekali berebutan di kotak penalti sehingga pemain-pemain daripada Dupan FC ini kebingungan sehingga bola pertahanan lagi-lagi 2-0. Tendang langsung dikasih pokong saja oleh saudara Dimas nomor 11, cuk ke nomor 8, masih nomor 12 ke sebelah pemain daripada Penanjung. Keluar lapangan akibatkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam kali ini untuk Dupan FC yang akan lakukan oleh saudara Jaka Saputra nomor punggung 4. Ancang-ancang lakukan lemparan, putar-putar sekulit bundar, angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah ke pertahanan daripada Karangsirna, nasi kepala sudah Dimas, masih tepat di sana. Kembali Jaka. Rupa-rupanya pukulan kali ini melebar ke sisi kanan pertahanan Karangsirna hingga hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Karangsirna. Tendang melambung saja ke tengah lapangan, rupanya baik sekali nomor punggung 8 mencoba menyelamatkan bola, masih umpan kembali Nopal, dialog kembali punggung 12, masih Bagja kuasai bola di belakang sudah Dimas, rupanya peluang yang cukup baik, begini kembali Dimas di sana, masih dikirim sudah trading kembali Bagja. Keluar lapangan. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Karangsirna yang akan dilakukan oleh Dimas, lemparkan sudah melambung, mencoba dipotong Akbar, rupanya teman di sana masih bertembak, tendang lagi ke tengah, baik sekali. Ada siapa di sana berpunggung 9, masih dialog kembali berpunggung 12, Jaka kuasai bola, masih berpunggung dipayang kembali pemain dari Karangsirna, saudara Akbar ini, masih Akbar begini bola, mencoba dipotong pemain dari Karangsirna, dikirim langsung berpunggung 8, rupanya bola ketinggalan berpunggung 5, lagi-lagi umpan sudah ke tengah baginya, rupanya berjaga, masih kembali berpunggung 8, dikirim kembali
dipotong kembali Jaka. Baik sekali, rupanya digiring saja ke pinggir lapangan. Masih kerjasama dengan Dimas maksudnya. Dipotong kembali, terbang dan masih dapat dikuasai pemain dari Karang Sirna ini. Terlanjur keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Karang Sirna. Jika lakukan berpukul sebelah saudara Dimas kali ini ancang-ancang angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah melampaui kotak penalti kanan si kepala saudara Jaka. Lagi-lagi keluar lapangan dan masih lemparan ke dalam untuk Karang Sirna berpukul sebelah saudara Dimas. Kita saksikan, angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan kembali kotak penalti. Masih perebutan bola di sana, nomor punggung bebas kuasai bola pemain daripada Dupan FC mengiring bola di penalti saudara Akbar. Ternyata bolanya nyangkut di air. Tendangan bebas kali ini untuk Dupan FC yang akan dilakukan oleh saudara Jaka, nomor punggung 4 pemain dari Dupan FC. Ancang-ancang lakukan tendangan. Siapakah yang akan dituju? Tendang sudah ke depan, nomor punggung 12 maksudnya, namun dapat dipotong sebelum sebelah saudara Dimas pemain dari Karang Sirna. Belangi begitu besar, keluar lapangan. Kali ini lemparan ke dalam untuk Dupan FC yang akan dilakukan saudara Jaka, nomor punggung 4 silakan menuju angkat bola tinggi-tinggi, lemparan ke saudara ke depan karena nomor punggung 12 masih dapat dialog kembali saudara Jaka. Rupanya masih kembali Ratma, masih mencoba punggung serangan nomor 9, dapat dipotong kembali pemain dari Dupan FC, nomor punggung 17 diputar sedikit, dikirim ke kiri pesan daripada Karang Sirna. Sliding saja. Rupa-rupanya kembali kali ini peluang yang cukup baik untuk Dupan FC. Tendangan bebas ke pertahanan Karang Sirna yang akan lakukan menendang saudara Bagja kali ini ancang-ancang lakukan tendangan. Mundur bola berangkat saja, tendang bola ke depan. Hampir saja tukilan salah satu pemain Sirna ini mengganggu pertahanannya sendiri sehingga kali ini berakibat tendangan penjuru untuk Dupan FC yang akan lakukan oleh Bagja rupanya. Tendangan penjuru kali ini ancang-ancang, peluang yang cukup baik untuk Dupan FC menambah kedudukan. Disaksikan bersama peluang yang cukup luar biasa di babak kedua ini. Penendang terhadap Bagja, ancang-ancang tendang lakukan sudah kali si kepala saudara Akbar, rupanya menggelinding saja keluar lapangan. Akibatkan lemparan ke dalam masih untuk Dupan FC yang akan lakukan saudara Jaka berpunggung 4 kali ancang-ancang akan bola tinggi dilemparkan sudah melambungkan dan sebenarnya bola. Ternyata tidak mampu dikuasai hingga keluar lapangan dan lagi-lagi mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Karang Sirna yang akan lakukan lebih tendang mendasar Dimas maksudnya rupanya Mansur Jaka kuasai bola umpannya ke depan masih kembali pakai saja berpunggung 12 masih begini bola setengan daripada nomor punggung 12 sesuai jari ngomong. Baik sekali tendangan daripada pemain Dupan FC ini mampu menambah kedudukan di babak kedua ini. 1-2. Kita lakukan tendangan langsung ke pertahanan daripada Dupan FC, tendang langsung masih dapat dibendung saudara Dupan masih nomor 12 bola kiri langsung bertahan daripada Kajira. Tendang kembali peluang yang cukup baik. Rupanya sayang sekali air mengganggu jalannya bola sehingga masih dibanting saudara Dimas masih nomor 12. Oh masih dapat dipotong kembali. Rupanya Dupan di sana dibanting nomor 11. Rupanya kembali ke depan. Masih bangsa begini bola. Bangsa pemain daripada Karang Sirna selamat. Rupanya kembali Dupan. Ternyata masih dapat kiri kembali. Mencoba diusuk ke belakang. Ada siapa di sana rupanya Mansur saja nomor punggung 5 masih bergerak tendang kembali. Program ke depan nomor 12 di sana masih begini bola. Dibanting pemain daripada Karang Sirna selamat. Dapat dapat kembali Dimas cukup sedikit. Masih sudah untuk yang kembali belakangnya. Rupanya masih dicetak sebelum masih dapat dialog kembali. Rupanya pergantian pemain dari Karang Sirna. Masuk Ratkan nomor punggung 6, keluar Aryan nomor punggung 4. Tendangan bebas kali ini untuk Karang Sirna di babak kedua yang akan lakukan oleh nomor punggung 11 saudara Dimas. Kita saksikan ancang-ancang lakukan tendangan cukup sedikit. Rupanya
lebar sedikit saja ke sisi kiri pertahanan dari Dupan FC sehingga hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Dupan FC yang akan lakukan saudara Caka nomor punggung 4 back daripada Karang Sirna. Dupan tendang mendasar saja, dipotong saja pemain nomor punggung 9 daripada Karang Sirna, masih berebutan bola di sana. Tambahan waktu 2 menit. Kembali kali ini dilakukan tendangan bebas saja untuk Dupan FC yang akan lakukan masih saudara Jaka Saputra nomor 4. Tendang langsung saja ke depan, dipotong kembali Akbar, pemain dari Karang Sirna masih mencoba mengurus serangan kembali. Halo kembali nomor 10 pemain dari Dupan FC, masih Akbar menguasai bola menggiring ke pertahanan daripada Dupan FC. Rupanya masih melenggak-lenggak di panggung saudara Jaka. Rupanya masih merebutkan bola di kotak penalti. Nomor punggung 6 kuasai bola mencoba digiring kembali pemain dari Dupan. Halo kembali Topan, masih merebutkan bola di lumpur, asik sekali. Tendang kembali, dapat dibentuk kembali. Umpan dengan kembali teman di sana, masih belum 9. Ternyata barbar sekali pertandingan kali ini sehingga mengakibatkan tendangan bebas untuk Dupan FC yang akan lakukan oleh saudara Jaka. Lagi-lagi Jaka lakukan tendangan, tendang melandasar saja ke depan, masih mencoba dipotong kembali Akbar, masih Akbar mungkin kembali bang berbunga umpan kembali berbunga dan masih berbunga di Dupan FC masih berbunga. Akbar kembali masih rupanya dapat hadiah dari wasit Hermazan saudara Akbar dan hanya mengakibatkan tendangan bebas saja untuk Dupan yang akan melakukan saudara Jaka. Tendang melambung sudah ke depan, ada siapa di sana? Dimas Maksudra masih nomor punggung 8 mencoba dibuang saja keluar lapangan. Upaya penyelamatan pertahanan daripada Karang Sirna hingga mengakibatkan tendangan penjurus saja untuk Dupan FC yang akan lakukan nomor punggung 12 pemain daripada Dupan FC. Ancang-ancang lakukan tendang sudah melambung ke depan. Ada siapa di sana? Dimas masih mencoba dicokor nomor 12 di sana. Kelas bola lalu kembali nomor 9 baik sekali mengirim bola ke pertahanan dari Dupan FC, namun masih dapat dipotong kembali nomor 7 di sana, digiring ke sudut kiri pertahanan daripada Karang Sirna, dibuang kembali. Upaya penyelamatan pertahanan, lemparan ke dalam kali ini masih untuk Dupan FC. Masih Jaka akan lakukan lemparan nomor punggung 4. Ancang-ancang lakukan lemparan, putar sedikit bundar, angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah melambung ke pertahanan Karang Sirna, kandas ke bola saudara Dimas. Rupanya tidak ada kawan di sana sehingga mampu direbut pemain daripada Dupan FC nomor punggung 4. Halo kembali keluar lapangan, lemparan ke dalam saja untuk Dupan FC yang akan lakukan sudah Jaka, lemparkan sudah. Sepertinya pertanda pertandingan di babak kedua atau pertandingan sore hari ini antara Karang Sirna Junior berhadapan dengan Dupan FC berakhir dengan skor 2-1. Untuk itu telah kita saksikan bahwa yang masuk ke final tim dari Karang Sirna. Iya sih. Juga kami informasikan untuk pertandingan final akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17. Untuk itu bagi seluruh pecinta sepak bola untuk hadir kembali di Citamiang Stadium pada hari Minggu untuk menyaksikan pertandingan final antara Karang Sirna berhadapan dengan Kompas. Nyata bisa kan gitu. Bisa. Dimas. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh supporter sepak bola yang mampu menjaga ketertiban di setiap pertandingan kami.
Usai sudah pertandingan di babak kedua, pada kesempatan kali ini antara Karang Sirna Junior berhadapan dengan Dupan Junior dengan skor akhir kemenangan untuk Karang Sirna 2-1. Untuk itu dapat dipastikan bahwa Karang Sirna telah melaju ke babak final. Bagaimana, Bung? Ya, di babak kedua ini masih tetap ya, masih kesulitan dalam menjebol, dan untuk dribbling juga kesulitan para pemain ini dari kedua tim ini. Dan untuk babak kedua ini shoot off target malah Dupan yang menang ini. Shoot off target 2, sedangkan dari Karang Sirna tidak ada sama sekali, jadi mungkin berbalik di babak kedua ini Dupan yang menyerang seperti itu, Bu. Ya, apakah mungkin di babak kedua ini Karang Sirna mencoba untuk bertahan atau bagaimana? Ya, mungkin karena sudah unggul juga ya, jadi tidak mau ambil resiko mungkin. Jadi agak penyerangannya itu agak kurang dari Karang Sirna seperti itu. Di babak kedua, Karang Sirna berada di sebelah utara menyerang sebelah selatan. Kalau kita lihat posisi lapangan di sebelah selatan itu becek, banyak air. Oh iya, mungkin itu juga menjadi faktor ya, Ya. faktor lapangan juga, jadi bisa berbalik ini Dupannya. Ya, Dan- sehingga di babak kedua Dupan mampu menggiring bola sampai ke pertahanan, sehingga tadi menghasilkan ada 2 shot off target. Ya, dan menghasilkan 1 gol ya, Ya, yang dicetak oleh Dikri di menit 35 tadi. iya, betul sekali. Untuk passing akurasi saya rasa didominasi oleh Karang Sirna ya. Ya, mungkin passing akurasi agak susah juga ya, passing-passing di Ya. lapangan seperti ini, Bung. Jadi agak sulit untuk memperkirakan mana yang lebih bagus passingnya seperti itu, Bung. Karena bola terlanjur terganggu Ya. di genangan air ya. Terganggu laju bolanya oleh genangan air. Iya, kemudian untuk tragedi tadi terjadi di menit-menit akhir pertandingan kali ini, ada salah seorang pemain dari Karang Sirna mendapat hadiah kartu merah dari wasit atas nama Akbar. Akbar. Entah apa yang menjadi penyebabnya. Ya, mungkin dia terprovokasi ya karena permainan dari Dupan yang cukup keras. Mungkin di sini Dupan foul-nya ini cukup banyak. Hampir ada 6 foul. jadi Seperti itu, akumulasi dari babak pertama dan babak kedua Ya. ada 6 Ada pelanggaran 6 yang dilakukan. yang dilakukan Dupan, sehingga Akbar terpancing untuk memukul. Betul Tadi sekali. nomor berapa Betul. saya lupa. Nomor 10 kalau nggak salah ya. Iya. dari Dupan. Karena wasit melihat dengan jelas bahwa pukulan dari Akbar ini mengenai pemain dari Dupan, Iya. sehingga wasit tidak memberi ampun, pada saat itu pun memberikan hadiah kartu merah. Ya. Dan Akbar ini mencetak 2 gol, padahal di pertandingan ini permainannya cukup bagus, tapi mungkin emosinya yang belum stabil ya. Iya. Karena masih anak. Karena kalau kita lihat Akbar ini salah satu pemain yang hampir mengelilingi lapangan. Iya. Iya. Dia bermain cukup bagus, tapi dia terpancing emosi mungkin dengan permainan dari Dupan seperti itu. Ya, sehingga di menit-menit akhir dia mendapat hadiah kartu merah, dan walaupun timnya masuk ke final, saya rasa sayang sekali ya Akbar Sayang, ya. keluar di menit-menit akhir pertandingan pada sore hari ini. Dan tidak akan bermain dalam final. Itu suatu kerugian yang sangat besar sekali, karena Akbar ini sudah 2 kali menjadi player of the match di Oh, pertandingan sebelumnya, Bu. Kita saksikan nanti pertandingan final antara Kompas Junior berhadapan dengan Karang Sirna tanpa Akbar. Ini akan Tanpa menarik Akbar, ya. sekali. Karena kalau saya lihat Dimas itu mencoba atau selalu bekerja sama dengan Akbar. Iya, itu tandem duet yang cukup maut ya, Bu. Iya, betul sekali. Sedangkan nanti di final Akbar tidak akan bermain. Dimas mungkin akan tampil kurang ini kalau tidak ada Iya. tandemnya. Tapi semoga aja tetap semangat ya Iya, untuk Karang Sirna walaupun tanpa Akbar seperti itu. Betul, betul sekali. Oke, saya rasa cukup, Bung, untuk Ya. pertemuan kita di sore hari ini. Kami ingatkan untuk Anda menonton pertandingan final pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 yang dilaksanakan di Citamiang Stadium. Untuk itu kepada seluruh supporter pecinta sepak bola untuk hadir kembali di lapangan pada hari Minggu untuk menyaksikan final antara Kompas Junior berhadapan dengan Karang Sirna Junior. Terima kasih, selalu kami ingatkan untuk membantu perkembangan channel kami juga
acara kami Liga Mandala Cup 2022 untuk like, share, and subscribe Karang Taruna Lingga Mandala agar kami terus bisa berkarya. Terima kasih, jumpa kita pada kali ini. Bravo sepak bola, salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih, Bung. Waktu. Bravo sepak bola, salam olahraga. Sambalat seblak monyet. Bravo olahraga, anjing. Bravo sepak bola, salam olahraga. Selamat berjumpa kembali. Wah. Anjing. Anjing. Monyet. Telah berakhir tandingan di babak pertama. Line up lah, Meren. Hah? Line up lah. Berjumpa kembali bersama kami di Lingga Mandala Cup 2022 pada sore hari ini 2022. Kami telah menerima naon? Ayo tukang infak. Ih, anjing. Ya, hampir saja. Oh, hampir memukul. Namun kena nya. Anjing. Siapa tuh deui? Sok deui tadi kumaha? Hampir. Oh, iya. Kumaha tadi? Sehingga Akbar terpancing. Oh. Ya, Dengan skor sementara anjing poho deui tadi sabaraha? 1-0. 1-0 nya. Hah? Jeung wing. 1-0 tadi teh. Hah? Babak hiji teh. Iya. Di babak kedua Karangsirna berada di sebelah selatan menyerang ke utara. Iya. Nya euy. Kalah poho deui. Ai bieu terakhir Karangsirna di mana? Ti ditu. Dupan, ti ditu nya Karangsirna. Poho ngaranna aing teh mantak bungbungan we ge. Bung naon tadi? Bung Sucat. Niat Bung Sucat. Sucat play goong. Mantel kana bool.